Hina pemerintah dihukum 3 tahun bui, Melanie Subono minta kejelasan batasan menghina. Musisi sekaligus aktivis Melanie Subono menanggapi rancangan KUHP berisi ancaman 3 tahun penjara bagi masyarakat yang menghina pemerintah. Putra promotor Adri Subono ini tak masalah dengan hal itu. Hanya saja, Melanie ingin tahu lebih dulu ukuran penghinaan yang dimaksud seperti apa. Asal ada deskripsi arti dan batasan hina, tulis Melanie di Instagram dikutip Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Jika yang dimaksud menghina adalah penggunaan bahasa dengan kata-kata kasar atau kotor, Melanie Subono sepakat saja. Sejak dulu dia memang tak pernah membenarkan umpatan. Gue menjauhi yang seperti itu. Orang tua gue nggak ngajarin gitu, katanya. Sementara, bila yang dianggap menghina adalah sebuah kritik, Melanie Subono merasa wajib menolak rancangan KUHP tersebut. Terlebih, jika kritik yang disampaikan pemerintah berbasis data. Sesuai penglihatan atau emang pernyataan yang kita tahu benar, maka gue nggak setuju, ungkapnya. Menurut Melanie Subono, ketidakjelasan makna penghinaan di sini sama seperti pasal tentang perbuatan tak menyenangkan. Nah itu kan abu-abu, blunder dan berbeda untuk tiap orang. Ini mah kata gue, lu nggak harus setuju, tulis Melanie Subono menutup unggahannya. Pendapat Melanie Subono soal rancangan KUHP ini memantik komentar warganet. Respons yang muncul cukup beragam. Oh ini pasti karena pemerintah punya perasaan dan kalau baper, merasa terhina lalu tersakiti, komentar Nizar garis bawah Romas. Kehormatan yang dipaksakan dengan undang-undang dan rela rakyatnya dipenjara demi kehormatan yang dipaksakan. Semoga lekas waras. Kalau nggak siap punya haters jangan jadi pemimpin jadi tukang es krim aja, timpal laki garis bawah Amilusa. RKUHP. Hina pemerintah di penjara 3 tahun, sebar di media sosial hukuman naik jadi 4 tahun. Pemerintah tampaknya akan semakin tegas dalam menindak orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap mereka. Hal itu terlihat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang akan disahkan oleh pemerintah dan DPR dalam waktu dekat. Menurut informasi yang beredar, pemerintah dan DPR berencana mengesahkan rancangan KUHP RKUHP ini pada bulan depan atau Juli tahun 2022. Salah satu pasal yang terdapat di dalam RKUHP ini pun disorot karena berisi mengenai ancaman bagi masyarakat yang menghina pemerintah. Berdasarkan salinan RKUHP yang didapatkan pikiran tanda hubung rakyat.com dari situs Reformasi KUHP, Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022, aturan itu tertuang di dalam pasal 240 yang berbunyi. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Sedangkan penjelasan mengenai keonaran yang tercantum di dalam pasal 240 RKUHP dijelaskan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan keonaran adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang anarkis yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara. Tidak hanya sampai di situ, hukuman bagi penghina pemerintah akan dinaikkan jika tindakan tersebut dilakukan melalui media sosial. Nantinya, menghina pemerintah bisa dipenjara 4 tahun bila penghinaan dilakukan melalui media sosial atau menyebarkannya hingga diketahui oleh umum. Hal itu diatur dalam pasal 241 yang berbunyi. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Sejumlah anggota DPR pun berharap agar rancangan KUHP ini bisa segera disahkan sebagai peraturan. Menurut anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan, RKUHP ini sesuai dengan keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dipastikan RUU ini harus beradab dan tetap humanis. Kami pun telah mendengar keluh kesah serta aspirasi masyarakat. Jadi selalu memberi ruang dalam berdialektika kebangsaan,
Tuturnya pada tanggal 7 Juni tahun 2022 lalu. Arteria Dahlan pun meyakini bahwa semua isu yang berkaitan dengan tindak pidana telah terakomodir dalam RUU tersebut. Politisi fraksi PDIP itu menyebutkan bahwa RUU ini telah taat asas dan mampu menjadi instrumen yang baik di mata hukum. Tak heran ia pun mengapresiasi positif RUU ini sebagai bentuk produk legislasi DPR yang fenomenal dan revolusioner.